Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Purwosoto, inspirasi di setiap cerita. Untuk segmen kali ini dalam rangka ulang tahun dari Kota Malang ke-112, kita ada bintang tamu istimewa, salah satu penggiat juga pelaku kegiatan pendidikan di Kota Malang. Halo Bapak Ibu. Hai. Biar makin akrab, boleh diperkenalkan satu persatu ya, silahkan. Oke, di sini dari Ibu Rizky dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Finanisha Mahalina Dunata, biasa dipanggil Vina. Tentunya di sini kami dari PPG UMM. Terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Dwi Chandra Agustrianto, bisa dipanggil Chandra. Saya alumni dari Universitas Muhammadiyah Malang, tentunya PPG-nya di UMM. Baik, perkenalkan saya Mega Dwi Susanti, biasa dipanggil Mega. Saya berasal dari Kediri, alumni dari Universitas Negeri Malang dan PPG di Universitas Muhammadiyah Malang. Baik, ada Bu Mega, Pak Chandra, dan Bu Vina. Baik, Bapak Ibu mungkin bukan ini tahun pertama ya. Jadi ini sudah tahun kesekian Bapak Ibu berada di Kota Malang tentunya. Tadi ada yang dari UMM, dari UM juga. Spill dong, kenapa sih kok mengejar pendidikannya di Kota Malang? Oke, kalau saya sendiri, memang saya aslinya dari Kota Malang, Ibu ya. Jadi tentunya dari orang tua juga saya menghimbau saya untuk selalu pendidikan di Kota Malang begitu. Untuk Pak Chandra bagaimana? Untuk saya sendiri sebenarnya ini Bu, dulu tuh gak ada niatan buat mengejar pendidikan di perkuliahan lah. Yeah. Terus karena latar belakang keluarga saya itu guru, jadi ibu saya itu mendaftarkan di UMM. Jadi yang mendaftar bukan Pak Chandra? Ya betul. Tapi ibunya? Betul. Ya. Mbak, setelah pengumuman kelulusan di UMM itu Ya. saya baru dikasih tahu jurusannya apa. Surprise. Ya, itu aja sih Bu. Jadi terpaksa nih kayaknya di Kota Malang. Awalnya enggak. Oh awalnya. Tapi karena Malang ini asik ya. Oh asik. Jadi sulit gitu untuk meninggalkan. Waduh. Baik. Gitu. Sebenarnya kalau dari saya, ini merupakan tahun pertama saya berkuliah di Malang. Karena walaupun S1-nya di Universitas Negeri Malang, tetapi kampusnya itu di Blitar, Ibu. Iya. Untuk alasan memilih di Malang, itu tentunya yang pertama cuaca yang dingin. Kan sejuk ya Bu. Yang kedua itu aktivitas masyarakat yang tinggi sehingga kotanya itu lebih dinamis dan aktif dibandingkan dengan kota-kota yang sebelumnya, lebih padat seperti itu. Lebih padat. Cari padatnya berarti ya. Untuk menambah banyak relasi dan teman ngaten Bu. Baik. Kira-kira kesan apa sih pertama kali menginjakkan kaki di Kota Malang? Mungkin kalau Bu Vina ya bukan menginjakkan ya Bu ya, terlahir di Kota Malang. Untuk kesan pertamanya awalnya rada kaget sih Bu. Jadi karena saya baru pertama kali merantau ke Jawa, itu rada kaget sama bahasanya. Terus sama makanannya yang harus harus membiasakan diri ngomong sama warga sekitar lah, sama membiasakan sama suhu sama makanannya juga. Itu aja sih Bu. Terutama suhu ya Pak ya. Suhu ya. Suhu iya. Ya karena saya itu pernah Pak ke Madura, keluar dari base, kena angin, masuk lagi Pak. Gitu. Karena panas sih Bu. Nggak tahannya, panasnya itu kan cekit gitu ya Pak ya. Betul. Iya. Jadi di sini malah super kedinginan gitu. Iya, super kedinginan. Pertama kali menginjakkan tuh saya langsung pilek. Langsung pilek. Oh iya. Iya, baik.
Nah, untuk saya Iya. karena di kampus yang sebelumnya itu masih di Karesidenan Kediri nggih Bu. Iya. Jadi bahasanya itu berbeda tetapi masih satu rumpun. Nah, untuk di Malang ini ternyata lebih beragam dibandingkan dengan yang sebelumnya. Contohnya di Mas Chandra ini yang dari Madura, ada juga teman-teman saya yang berasal dari luar provinsi. Nah, tentunya ini memberikan saya pengalaman baru dan membuat agak kaget juga Bu, karena harus beradaptasi dengan perbedaan-perbedaan ini. Seperti itu. Oke, Bu Vina pernah dengar nggak kalau bahasanya orang-orang Blitar itu biasanya diawali dengan kata apa ya Bu ya? Peh ya? Oh peh, peh gitu ya Bu ya? Saya tentunya di dulu kan saya kampusnya di UM, tentunya di kampus 2 Sojajar itu kan. Kebanyakan anak-anak dari Blitar. Jadi bahasanya peh gimana sih peh gitu. Seperti itu sih Bu. Iya, sama Bu. Saya juga lulusan dari UM PP2 ya. Pernah waktu itu selesai Idul Fitri, teman-teman kan bawa kue kering ya Bu ya. Kemudian saya bilang, saya minta kue kering itu gitu. Tapi ternyata teman saya nggak paham. Dia malah jawabnya, oh roti ini toh gitu. Jadi mungkin teman-teman daerah Blitar ya, Trenggalek dan lain sebagainya itu menganggap kue kering itu adalah dengan sebutan roti Bu. Iya, roti. Iya, jadi bahasa Jawa itu ternyata beragam. Bukan hanya satu saja ya. Jadi beragam disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Begitu ya. Tadi sempat dengar shocknya juga dari makanan. Kenapa makanannya? Makanannya berbeda sih Bu sama di daerah saya. Jadi kalau di daerah saya karena daerah kepulauan, jadi lebih seringnya itu di sana makanannya ya dari hasil laut, ikan tiap hari. Terus kalau di sini kan rada sulit ya Bu cari ikannya itu. Jadi harus terbiasa makannya itu kayak daging. Itu sih Bu. Sebenarnya banyak Pak. Di sini tuh semuanya banyak ikan. Ikan tempe, ikan tahu, ikan mendal gitu ya Bu Vina ya. Banyak. Oke, berarti di sini lebih beragamnya ke arah perdagingan begitu ya Pak betul. ya. Tapi bermasalah nggak sama kesehatan atau gimana? Untuk bermasalah sih enggak. Cuman rada bosan sih Bu. Oh, rada bosan. Jadi ketika kemarin pulang Idul Fitri pasti pembalasan ya Pak Chandra ya? Iya sih Bu. Iya, maksud sebanyak-banyaknya. Baik, kira-kira setelah berlalu beberapa tahun di Kota Malang, baik Bu Vina juga mungkin juga sudah pernah ke beberapa kota ya, bukan berpendidikan, mungkin juga melancong ataupun berkarya wisata. Apa sih bedanya Kota Malang dengan kota lain, baik dalam hal pendidikan, suasana, dan lain sebagainya? Iya. Oke, tentunya saya sudah hafal sekali ya Bu untuk Kota Malang sendiri. Memang Kota Malang sudah terkenal dijuluki memang kota pendidikan, apalagi Kota Malang sudah dijuluki kota ramah anak juga ya Bu ya. Memang sangat berbeda sih kalau saya dari kota sini. Saya juga jalan-jalan di kota lain juga sangat berbeda, dari suhunya juga berbeda, apalagi daerah Pasuruan, Probolinggo sudah sampai sana udah sangat panas sekali. Kalau di Malang, kalau menurut saya, kalau menurut teman-teman kan bilangnya dingin sejuk, kalau menurut saya sudah panas ya Bu? Iya ya. Mungkin memang beda ya, dari sana mungkin di wilayah teman-teman sangat panas sekali, tapi kalau di sini sudah merasa dingin gitu. Kalau menurut saya sendiri sebagai kota Malang merasa ya pasti biasa-biasa aja, nggak terlalu dingin ya juga nggak terlalu panas ya, netral aja begitu. Memang kalau untuk di kota lain perbedaannya dengan kota Malang, memang dari kota pendidikannya ya Bu ya. Saya juga melihat dari sekolah-sekolah dari kota-kota lain pun tidak membedakan, cuma hanya memang lebih prefer pendidikan di Kota Malang. Memang paling banyak dari teman-teman memilih pendidikan di kota Malang. Seperti yang kita ketahui seperti itu ya teman-temannya. Mungkin dari teman-teman? Nggak ada sih. Sepakat aja sama jawabannya Bu Vina sih. Idem ya Pak.
Ya, kalau dari saya secara umum sepakat dengan pendapatnya Ibu Vina ya, tapi ada tambahan lain. Kalau menurut saya, Malang ini menawarkan keseimbangan antara lingkungan akademik dan destinasi wisata ya Bu, baik dari yang alami maupun buatan. Jadi nggak cuman pendidikannya saja, tetapi juga kesehatan mentalnya juga terjaga, seperti itu. Oke, berarti tandanya Bu Mega suka jalan-jalan. Betul Bu Mega? Betul. Oke, betul. Baik, kalau gitu nyambung Bu Mega. Apa saja yang sudah dilalui oleh Bu Mega destinasi wisatanya? Dari yang Alam dulu ya, boleh. Biasanya itu ada di pantai, tapi saya lupa pantainya apa ya Bu, karena sudah lama. Lalu di yang buatan yang kayak Jatim Park seperti itu. Kadang juga ngopi-ngopi seperti itu Bu. Oh, ngopi. Bersama teman-teman untuk mengerjakan tugas. Nah, kafe nih kayaknya ya. Baik, lanjut. Mungkin Pak Chandra sudah pernah kemana ke Kota Malangnya? Kalau untuk saya sendiri, tentunya tempat wisata Ibu. Terus sama saya lebih suka itu jalan-jalan. Oh, jalan. Entah itu menelusuri jalan-jalan kecil, sampai kalau pantai saya nggak terlalu karena di rumah sudah sering ya. Sudah sering Bu. Cari yang beda berarti. Cari yang beda. Ya. Itu aja sih Bu. Lebih seringnya itu tiap hari menyelusuri jalan-jalan kecil aja. Kecil. Di sini kos Pak Chandra? Iya betul. Di daerah mana? Di daerah Dau. Oh, daerah Dau. Oh, dari kosannya saja sudah menunjukkan nyelempit ya Pak? Iya betul Bu. Memang sengaja berarti ya? Iya memang sengaja karena sengaja. Udah PW di daerah situ. Oh iya, dingin deh kalau nggak salah ya. Dingin. Iya, oke. Kalau Bu Vina, kalau di Kota Malang sudah kemana saja Bu Vina? Kalau saya lebih suka alam ya Bu ya, daripada kayak tempat kafe atau segala macamnya seperti mall. Saya lebih suka ke alam-alam ya, seperti pantai. Hampir semua pantai sudah saya tulis seperti itu. Kemudian untuk kayak sumber-sumber air terjun itu sudah di daerah Batu, daerah Poncokusumo seperti itu. Oke. Dari ini tadi yang sudah dijelaskan, tentunya apa sih kedepannya kalau misalnya jadi guru, kira-kira lingkungan belajarnya ini di Malang support apa tidak menurut Bapak Ibu? Sebagai Bapak Ibu mahasiswa nggih. Malang itu bagus untuk dunia pendidikannya Bu. Ya sangat support lah. Segi apanya Pak yang support? Dari segi lingkungannya. Oh, dari segi lingkungan. Itu aja. Fasilitas. Iya, baik. Karena memang di Kota Malang tidak hanya Universitas Negeri Malang ataupun UMM saja ya. Jadi ada banyak sekali universitas di Kota Malang sebagai pilihan. Dari Bu Mega mungkin? Bu Mega. Iya, saya juga setuju dengan pendapatnya Pak Chandra. Kalau menurut saya itu dari lingkungan dan fasilitasnya. Selain dari lingkungan akademik, universitas seperti itu, ada banyak tempat-tempat yang disediakan. Misalnya ada taman, lalu ada perpustakaan, di mana di sana orang-orangnya itu ambis-ambis untuk belajar. Sehingga kita itu juga terbawa untuk ambis belajar seperti itu. Oh, jadi support dari lingkungannya membuat semangat ya untuk belajar. Baik. Kira-kira setelah kuliah nanti Bapak Ibu, ada enggak sih keinginan? Ini mungkin ditanyakannya semua, enggak peduli orang Malangnya loh ya Bu. Apakah ada keinginan untuk pengabdian di Kota Malang? Kalau dari saya, sebenarnya ada keinginan Ibu, karena di sini kan lingkungannya support, lalu dari teman-temannya pun juga beragam. Saya menginginkan pengalaman yang baru dibandingkan dengan tempat-tempat sebelumnya. Nah, akan tetapi untuk keinginan orang tua itu tetap kembali ke daerah saya seperti itu. Kalau dari Pak Chandra mungkin? Iya, kalau dari saya sendiri sebenarnya mau pengabdian di Malang. Cuman sama kayak jawaban dari Bu Mega itu orang tua itu menekankan untuk kembali. Oh iya. Itu sih Bu. Pengennya kembali gitu ya. Iya, pengennya kembali. Boleh Bu Vina? Oke, kalau saya sendiri sebagai orang Malang, untuk pengabdian di Malang itu menurut saya sudah terlalu lama. Karena memang saya sudah
mendirikan rumah belajar di daerah Kota Malang ya Bu, sekitar 5 rumah belajar. Dan fasilitasnya juga dari kami, karena saya juga membangun suatu komunitas belajar ya, komunitas Saska Belajar diikuti oleh beberapa mahasiswa Kota Malang juga. Jadi kalau orang tua itu menginginkan pengabdiannya di Malang gitu. Kalau saya pinginnya pengabdiannya di daerah Papua gitu. Oh, malah Jadi, Papua. Iya, saya dari dulu memang pengennya kayak gitu. Cuma dari orang tua kayak sepertinya jangan terlalu jauh, tapi memang dari dulu memang pengen situ. Terus katanya orang tua di Malang aja karena di Malang sudah ya ada banyak gitu. Tapi kalau saya pemikirannya ya udah, kalau untuk saat ini mungkin saya pengabdiannya di Malang karena memang Malang gak hanya satu, gak ya dua, masih banyak perlu harus yang kita selesaikan di Malang begitu. Jadi pemikiran saya mungkin kedepannya lagi mungkin di umur berapa mungkin saya bisa harus mencoba untuk pengabdian di sana gitu. Boleh di-spill rumah belajarnya? Oke, ini promosi ya. Oke, untuk kami namanya Komunitas Saska Belajar. Kita memiliki 5 rumah belajar, sebenarnya 6 sebenarnya. Oh, 5. Rumah belajar yang pertama itu di Rumah Belajar Nusantara, itu di daerah Kampung Pemulung. Memang itu saya sudah pengabdian di sana. Waktu pertama kali membuat rumah belajar di situ saya di umur kelas 3 SMA di tahun 2019. Kemudian waktu itu sudah bekerja sama dengan pihak-pihak relawan-relawan Malang Raya tentunya. Kemudian saya merekrut lagi teman-teman mahasiswa yang tentunya tidak syukur apa ya Bu ya, merekrut tapi ada tesnya. Jadi tes ya, wawancara, tes juga apa namanya, form-form yang harus diisi begitu. Kemudian yang kedua ada namanya Satap Semi, itu satu atap sejuta mimpi, itu dari daerah Kampung Pemulung, tentunya di bagian anak-anak jalanan yang tentunya ya biasanya anak-anak yang maaf yang biasa dieksploitasi untuk orang tuanya untuk berjualan di pinggir-pinggir jalan seperti itu. Kemudian yang ketiga itu di daerah Sukun kalau nggak salah itu namanya Om Harsa. Kemudian yang keempat itu di daerah Rusunawa, itu di anak-anak bagian Rusunawa. Kemudian yang kelima itu di sini di Ciliwung sini. Ibu tahu Bakso Presiden? Ya, di situ kan ada rel kereta api. Dan di situ kita membuka rumah belajar namanya Lentera Bangsa untuk anak-anak yang rumahnya di bagian pinggir-pinggir rel kereta api seperti itu. Oke, Masya Allah. Support ya teman-teman. Mungkin bisa berkunjung ya ke rumah belajar. Boleh. Baik. Ceritakan dong satu momen yang mungkin sangat-sangat berkesan atau tidak terlupakan selama belajar di Malang. Baik itu momennya lucu ataupun sedih ataupun bahagia. Boleh? Silahkan. Siapa dulu? Oke, saya dulu. Kalau ini sekolah formal ya Bu ya. Dulu waktu itu saya mengikuti kampus mengajar Angkatan 5, tentunya ya dari programnya Pak Kementerian dulu itu. Lupa saya namanya. Pak Nadim ya, itu ke programnya Pak Nadim. Itu saya diterjunkan di tempat daerah Tumpang Poncokusumo, itu di SDN 2 Pulungdowo. Memang satu momen yang benar-benar saya takjub sekali. Anak-anak di sana itu kan biasa kalau di sekolah formal di negeri, di kota atau kabupaten yang daerah sini itu biasanya senam ya Bu ya. Kalau pagi itu senamnya senam tarian yang biasanya dilakukan dari dinas pendidikan. Tapi kalau di yang sekolah yang saya terjun itu, mereka ya ada senamnya. Pertama senam, kedua itu ada tari tradisional. Dari kelas 1 sampai kelas 6 itu sudah hafal tarian tradisional semuanya Ibu Bapak. Jadi saya sampai kagum, sampai saya sendiri itu belajar dari mereka. Jadi satu momen yang benar-benar saya takjub dari situ karena mereka budayanya sangat kental sekali gitu. Ya, Bu Mega dulu. Kalau sebenarnya untuk pengalaman di Malang ini baru 2 bulan ini. Tapi di pengalaman-pengalaman di luar Malang sebelumnya itu saya juga pernah mengikuti kampus mengajar sama seperti dengan Ibu Vina di angkatan 4, itu letaknya di perbatasan Kediri Jombang. Nah, di sana karena termasuk pinggiran sehingga banyak anak-anaknya itu yang ditinggal orang tuanya, baik merantau maupun sudah tidak ada lagi. Nah, di sana itu mereka merasa bahwa kami itu teman belajar. Jadi tidak hanya mengajar saja, tapi kami dijadikan sebagai teman belajar. Di sana itu mereka sangat terbuka sekali dan aktif. Sehingga ketika penutupan mereka merasa kehilangan kami. Dan semoga di Malang ini saya juga mendapatkan pengalaman mengajar yang sangat berkesan. Seperti itu. Bagaimana Pak Chandra? Kalau untuk di Malang sendiri ini Bu, saya baru terjun ke sekolah. Waktu masih kuliah itu saya dari
kampus dari PGSD UMM itu terpilih untuk eh, ke daerah Nusa Tenggara, Bu. Oh. Jadi ke daerah Nusa Tenggara sekaligus pengabdian itu ini sosialisasi modul ajar sih, kurikulum merdeka. Itu sih, Bang. Jadi pengalaman untuk pendidikan di Kota Malang utamanya dengan pembelajaran baru tahun ini iya, ya. baru Gitu. tahun ini pas PPG ini, Bu. Oke, berarti ini ya Pak ya. Pak Chandra ini melanglang buana sepertinya ya. Dari satu daerah ke daerah yang lainnya. Iya, Oke. kurang lebih seperti itu. Tapi kan Malang masih ngangenin ya Pak ya? Masih. Masih. Oke. Orangnya atau gimana Pak? Semuanya. Semuanya. Tidak terkecuali ya Bapak Ibu. Baik, selama Bapak Ibu melaksanakan kegiatan pendidikan di Kota Malang, tentunya ada interaksi-interaksi dengan warga sekitar ya, warga lokal. Ada nggak sih pengalaman lucu atau pengalaman yang unik interaksi dengan masyarakat Kota Malang? Orang Malang itu sendiri, kira-kira bagaimana? Kalau dari saya sendiri, momen lucunya itu karena terkendala bahasa sama warga sekitar. Iya. Orang sepuh di sekitaran kos itu, Iya. beliau ngomongnya A, saya jawabnya B. Karena terkendala bahasa itu. Iya, baik. Nggak ada Google Translate gitu Pak ya? Nggak ada, Bu. Oke. Waktu itu momennya apa Pak? Kok sampai kendala bahasa terjadi? Momennya waktu itu kerja bakti bersih-bersih, Bu. Itu. Sepertinya saya disuruh buang ini, tapi yang saya ambil salah. Oh gitu. Jadi tidak sesuai dengan instruksi ya. Tidak sesuai. Karena pakai bahasa Jawa atau bahasa Malang Pak? Karena pakai bahasa Jawa. Ya. Oh, Dan saya baru pertama kali interaksi dengan warga sekitar. Iya. Saya nggak bisa bahasa Jawa. Beliau nggak bisa bahasa Indonesia. Oh iya, double kill berarti ya. Baik. Kalau Bu Mega mungkin? Ya, walaupun saya masih berada di Pulau Jawa dan di provinsi yang sama di Jawa Timur, tetapi ternyata dari lafal dan logatnya berbeda gitu. Iya, betul. Tapi ini contohnya di teman-teman saya yang berasal dari luar pulau. Baru saja kemarin itu terjadi ketika kami menggunakan bahasa Jawa, karena dari teman-teman sudah lama di Malang sehingga ada beberapa bahasa Jawa yang dimengerti. Sehingga waktu itu kami menggunakan bahasa Jawa. Waktu itu adalah duduk. Duduk yang dimaksud adalah bukan. Nah, teman saya itu bertanya, apa sih duduk itu? Kenapa menggunakan duduk? Karena nggak nyambung dengan kalimat yang digunakan. Dia kira duduk itu duduk posisi duduk dalam bahasa Indonesia. Padahal bukan. Iya, gitu. bukan. Duduk bukan seperti itu. Sehingga beberapa kali harus di make sure dengan menggunakan bahasa Indonesia agar kalimatnya itu nyambung seperti itu. Baik, kalau dari Bu Vina, Kota Malang ini terkenal dengan bahasa apa ya Bu Vina ya? Bahasa kebalikan ya. Bahasa walian ya Bu Vina bahasa ya. Kebalikan ya. Boleh nih Bu Vina mencontohkan nih ke teman-teman ini bahasa walian Bu Vina. Apa ya? Kata aja enggak apa-apa Bu Vina. Kira-kira apa? Kalian tahu oskap gak? Tahu. Apa? Bakso, betul. Oh iya. Kalau berarti Gitu. 1-0 Bu Vina. Baik. Itu orang-orang tuh kalau bilang bakso dia beli oskap gitu. Oskap berarti dia bakso gitu. Oke, lagi Bu Vina, apalagi Bu Vina? Ya, yang balikan itu ya. Lip bom. Mobil. ya benar-benar libom kalau. Nanya Bu, libom apa sih libom itu? Kadang orang bilang kayak gitu kan. Kalau libom itu artinya mobil, balikannya mobil libom. Betul. Itu kan bahasa balikan karena kita kan Arema kan. Terkenalnya bahasa Arema itu bahasa balikan gitu. Iya, bahasa Malang ya, bahasa walian. Jadi usut punya usut nih, saya pernah melihat di YouTube ada satu warung. Sebenarnya warungnya warung soto, warung rawon begitu. Hanya bukanya itu malam hari di gang kecil. Beliaunya ini ternyata tidak mau kalau pelanggannya menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa Jawa biasa, Bu Vina. Jadi harus pakai bahasa walian untuk memesan. Kalau enggak akan didengarkan. Nah, oke, uniknya di Kota Malang ya. Kalau ada pes, apa ada pes? Ada pes? Apa ayo?
Sepeda. Oh iya. Betul. Oke. Ya, berarti yang sudah sedikit kemalangan justru Pak Chandra ini ya. Baik. Kira-kira tantangan apa yang bikin pusing selama menjalani kegiatan pendidikan di Kota Malang, dan bagaimana sih caranya Bu Vina, Pak Chandra maupun Bu Mega itu biar tetap survive? Karena baru-baru ini kan kita mendengar beberapa kabar buruk ya, tentunya rekan-rekan mahasiswa nih yang mungkin berada di titik skripsi ataupun di titik akhir dari perjuangannya di S1 maupun S2, itu yang mungkin Bapak Ibu sendiri tahu bahwa di media diberitakan seperti itu, dan ini sudah ada mahasiswanya. Ini sudah berada di tahap akut ya ini ya. Gimana caranya untuk survive untuk pendidikan di Kota Malang begitu? Kalau dari saya, cara untuk survive itu kalau misalkan ada kesulitan, itu lebih sering-sering komunikasi sama teman gitu. Iya. Itu Curhat ya Pak ya? curhat. Jangan dipendam sendirian. Oh iya, meskipun temennya nggak ada jawaban ya Pak ya? Iya, yang penting dengerin aja Bu. Cerita aja gitu. Kadang kalau saya cerita itu, tapi jarang sih Bu. Oh iya. Ngangguk-ngangguk doang. Teman saya itu. Iya, tapi sudah lega di hati, betul? Sudah. Iya. Iya, sama satu lagi, jangan sering-sering sendirian di kos gitu. Oh. Itu aja sih Bu. Sambet nanti Pak ya? Takutnya kan kalau sendirian kos bengong, Iya, makin malah kepikiran. pikir yang tidak. Iya, baik. Kalau dari Bu Mega? Iya, kalau dari saya cara untuk tetap survive di Malang karena juga sendirian anak kos yang yaitu berbanyak healing Ibu. Oh, iya. Biasanya ada muter-muter di Malang malam hari seperti itu. Lalu ada perbanyak teman. Benar dengan kata Pak Chandra, perbanyak teman dan cerita sehingga lebih plong. Walaupun tidak ada feedbacknya, tetapi setidaknya sudah terlampiaskan seperti itu. Iya, malah sepertinya menambah bebannya teman ya. Oke, kalau saya sendiri memang saya sendiri juga mengalami ya. Maksudnya mengalami di titik down-nya juga begitu. Apalagi saya juga harus kerja, belum lagi PPG, belum lagi harus ngurusin salah satu komunitas, bla 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 gitu. Apalagi belum lagi ada tantangan baru yang masuk, masalah lagi gitu ya. Jadi memang gimana caranya kita bisa memanajemen waktu itu gitu teman-teman. Apalagi di Malang itu sangat padat ya, tidak ya seperti kita bayangkan syahdu banget banget. Tapi kalau kita sudah mulai pendidikan, mulai masuk ke kerja, mulai suatu kegiatan segala apapun, itu pasti ada gitu. Jadi bagaimana kita harus melakukan itu supaya kita tidak terlalu down banget. Apalagi sudah ada berita buruk ya. Salah satu tim saya juga baru hari Selasa kemarin, minggu Selasa atau hari Senin saya lupa waktu itu baru menolong ada mahasiswa dari universitas negeri tentunya itu mau terjun di daerah Jembatan Suhat Ibu gitu. Itu salah satu tim yayasan kami begitu. Memang mereka karena kesulitan dalam skripsinya begitu. Karena memang bukan orang Malang ya. Jadi mungkin belum ada teman atau mungkin belum ada yang untuk ajak ngobrol begitu. Kalau misalnya teman-teman di sini memiliki teman-teman yang seperti itu, kita rangkul bareng-bareng gitu. Bukan orang Malang, orang Pasuruan, berita enggak. Kita sama-sama Malang, rangkul semuanya begitu. Baik. Dari sana mungkin kita ini ya, pentingnya pengelolaan emosi ya Bu Vina ya. Iya, emosinya, kemudian bagaimana cara mengelola batin, hati, dan pikiran. Semakin bertambahnya usia tentunya juga permasalahan semakin berat, tapi bagaimana caranya kita melewatinya. Katanya kan Malang suantai sayang gitu ya, ternyata tidak sesantai itu begitu ya. Baik, pelajaran hidup apa yang paling berharga dari Kota Malang? Baik, kalau pelajaran hidup di sini tuh menurut saya Malang itu merangkul seperti itu nggih Bu, karena
ada banyak ketika saya berada di masa down, ada banyak tugas dari mungkin dari pendidikan profesi maupun dari pasca. Saya merasa bahwa tidak hanya saya saja yang merasakan demikian, tetapi teman-teman yang lain pun juga merasakan demikian. Sehingga hal itu yang membuat saya merasa nyaman di sini. Mungkin dari Pak Chandra? Kalau dari saya sendiri, benar kata Bu Mega, Malang itu merangkul. Iya, itu yang saya rasakan. Saya tidak kenal tetangga kos saya tidak kenal tetangga sekitar saya. Maksudnya orang-orang sekitar kos saya tidak kenal, bukan keluarga, tapi mereka itu nganggapnya kita ini bagian dari keluarga mereka. Mereka punya kita punya mereka. Itu sih Bu. Ya itu pendapat dengan kata Bu Mega dan Pak Chandra juga. Memang Malang itu sangat-sangat rangkul ya. Meskipun beberapa ada yang melenceng gitu, tapi masih banyak sekali budayanya orang Malang itu positif vibe sekali. Apalagi orang-orang luar tuh udah dianggap keluarganya sendiri gitu, udah dianggap saudaranya sendiri. Memang budayanya Malang itu seperti itu. Kira-kira apa sih harapan dari Bapak Ibu terkait dengan pendidikan di Kota Malang? Dari saya harapannya karena di Malang ini berbagai bentuk ras budaya, saya berharap semoga tidak ada kejadian-kejadian pembulian ataupun Rasis ya, Pak? rasis Bu. Baik. Itu aja. Lebih ke arah menghargai. Lebih ke arah menghargai. Toleransi. Oke. Ya, kalau dari saya sependapat dengan pendapat Pak Chandra karena saya juga bukan asli Malang dan sedang pendidikan di sini. Saya berharap bahwa pendidikan di Malang ini lebih menghargai perbedaan. Ada banyak beberapa pendatang dari luar Malang yang memutuskan untuk menjadi orang Malang. Nah, dari sana pasti ada banyak perbedaannya. Semoga Malang ini bisa menjadi lebih baik lagi dalam menghargai pendapat dan menjaga karakternya agar lebih baik seperti itu. Oke, kalau saya sendiri harapannya untuk pendidikan di Kota Malang ini tentunya sering-sering berkolaborasi gitu. Walaupun kenapa kalau saya berkata untuk sering-sering berkolaborasi karena banyak untungnya teman-teman dan Ibu. Karena kolaborasi ini sangat banyak untung itu, apalagi juga meningkatkan kualitas guru maupun kualitas dari anak-anak sendiri. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ini yang pemirsa yang menonton itu adalah yang lagi galau menentukan pendidikannya. Kira-kira kalau menentukan pendidikan di Malang, racun apa yang bisa Bapak Ibu berikan kepada penonton? Ayo nih, ayo ke Malang, nggak usah ragu ke Malang. Kira-kira racunnya apa ini? Malang itu gimana gitu? Nah, setelah beberapa bulan di Malang, menurut saya Malang ini bukan hanya tempat untuk menuntut ilmu saja, tetapi juga tempat untuk menentukan versi terbaikmu. Jadi di Malang ini kalian nggak cuma menuntut ilmu, tapi juga menemukan versi terbaikmu. Gitu. Kalau dari Pak Chandra? Jati diri ya Bu ya? Iya, jati dirinya dibangun di sini. Oke. Satu kalimat saja. Kemalang aja kalau misalnya kalian mau mendapatkan pengalaman yang sangat-sangat real, ke Malang aja. Malang itu indah. Oke. Kalau mau membentuk karakter itu di Malang, kalau menurut saya Ibu, di Malang, karena Malang itu vibes positifnya sangat tinggi gitu ya Pak sangat ya. tinggi. Oke. Kalau mau cari teman dari berbagai penjuru Nusantara di Malang aja. Di Malang aja. Cukup satu kota Malang begitu ya? Iya, cukup satu kota Malang. Baik, terakhir nih ya Bapak Ibu. Kira-kira goals apa yang nanti akan Bapak Ibu inginkan setelah Bapak Ibu menyandang status GR di belakangnya? GR itu bukan apa ya, istilah lain begitu. GR adalah gelar yang disematkan kepada
Bapak Ibu jika sudah lulus dari PPG, kira-kira apa Bu Mega? Kalau dari saya tentunya tidak berhenti sampai di GR saja. Saya ingin menuntut ilmu setinggi-tingginya untuk memberikan dampak yang sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya di dalam lingkungan akademik, seperti itu. Baik, terima kasih. Gak usah panjang-panjang ya. Baik. Saya pengen jadi kepala sekolah. Oke. Kepala sekolah. Goal saya tentunya saya akan kembali ke daerah saya, menjadi guru yang berdedikasi, karena gelar GR ini bukan akhir dari sebuah perjuangan tapi merupakan awal. Betul. Kalau Bu Vina pengen jadi kepala sekolah, iya, saya jadi menterinya, Bu. Oh, menterinya. Waduh, saya pikir pengawas ini tadi. Sudah nunggu pengawas nih, kayaknya pengawas nih. Ini malah menteri. Baik. Tunggu ya Pak yang ada di sana. Pak siapa sekarang? Pak Abdul Mukti ya. Iya, Pak ini penggantinya. Oke. Baik, terima kasih teman-teman ya sudah ikut dalam podcast hari ini. Mungkin kita bisa berikan selamat kepada Kota Malang ya. Selamat ulang tahun Kota Malang. Semoga apa dari Bu Vina? Semoga lebih Ya. Semoga lebih berjaya, semoga lebih baik dan maju. baik. Iya, sama. Sama. Semoga lebih boys. Boys Ilakas. Baik. Terima kasih. Sampai jumpa di Purwosutok selanjutnya. Purwosutok, inspirasi di setiap cerita.